pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang kewirausahaan? Kewirausahaan itu suatu keterampilan khusus ya, keterampilan khusus yang biasa melibatkan ini ya, terkait dengan perdagangan ya, dagang dengan pembeli dan penjual ya. Jadi dia bisa melibatkan antar barang dan juga non barang seperti jasa ya. Jadi pada intinya di sini kewirausahaan itu keterampilan khusus untuk berdagang, keterampilan khusus berdagang jual beli, baik itu dalam barang maupun barang ya. Ada lagi yang Bapak tambahkan lagi tentang kewirausahaan mungkin Bapak? Mungkin dari lingkupnya atau cakupannya gitu. Kalau dari ruang lingkupnya kewirausahaan itu luas ya, lebih luas ya. Dimana kewirausahaan itu tidak hanya lingkupnya hanya di dalam daerah saja, tapi bisa berskala nasional maupun internasional. Jadi banyak manfaatnya juga kalau ada skill berwirausahaan ya. Kalau misalkan dari keterampilan lainnya belum bisa dimanfaatkan, tapi dengan keterampilan berdagang itu kita bisa memberikan insight terbaik buat perekonomian di sini di Indonesia. Saya lanjutkan untuk ke pertanyaan kedua. Sebelumnya saya mau izin bertanya, apakah Pak Rifki memiliki pengalaman di bidang kewirausahaan? Baik, mungkin Bapak sudah pernah melakukan praktik kewirausahaan atau pernah ikut serta atau sebagainya, mungkin Bapak ada yang bisa di-share sedikit? Kalau praktik berwirausahaan itu sebenarnya pernah, tapi hanya sebatas menjadi mahasiswa. Karena berwirausahaan itu juga ada suatu aturan ya, suatu prosedur juga ya. Berwirausahaan itu ada prosedurnya yang harus dipenuhi, juga banyak kok rintangan-rintangan juga dalam berwirausahaan itu. Tapi juga ya walaupun ada beberapa kendala yang bisa dihadapi ketika berwirausahaan, yang penting apa yang kita tulis dan apa yang kita terapkan dengan aturan-aturan tertentu itu bisa diterapkan dengan baik. Kalau boleh tahu saat itu Bapak sedang melakukan apa berwirausahaan? Berwirausahaannya saya makanan ya, lebih ke makanan. Berarti menjual makanan apa Pak? Makanannya ya makanan bisa donat itu Mas. Itu dilakukan secara berkelompok atau secara individual? Kalau ini berkelompok. Dan saat berwirausaha, apakah Bapak dalam mendapatkan donat itu mencakup atau menjual di area mana saja? Saya itu berjualan itu lingkupnya hanya sekitar kampus. Berdasarkan pengalaman Bapak, apakah Bapak memiliki keinginan untuk mengulang kembali, untuk mencoba, sekedar coba-coba berwirausaha kembali, mungkin hal yang sama atau mungkin mencoba hal yang baru begitu Bapak di masa-masa yang datang? Ya, ini pertanyaan cukup menarik ya. Kalau mau kembali lagi ke berwirausahaan, insya Allah iya. Tetapi itu mencoba hal yang baru. Ya, saya kurang tahu itu nanti di bidang apa. Tapi insya Allah nanti saya terus pelajari. Sudah memang ada sesuatu yang memang direncanakan untuk ke depan. Baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang peran pemerintah dalam mendukung UMKM Pak? Semakin hari ya, semakin waktu ke waktu itu inovasinya itu semakin semakin unik ya. Kalau saya lihat dari UMKM yang sekarang ini kan yang trending kan lebih ke makanan ya, variasinya ya. Contohnya kayak seblak aja, secara seblak itu kan inovasi yang terbaru, malah seblaknya jadi seblak es batu kan. Wah iya betul. itu sangat unik. Kita belum pernah menemukan inovasi seperti itu ya. Saya juga belum pernah. Ya itu. Ya nanti bisa dicek aja di banyak Pak, media sosial, di TikTok itu paling banyak. Saya ingat saya itu untuk ya makanan ya. Kalau makanan rasanya cukup banyak juga, terutama nanti ya tentang pakaian,
juga kalau jasa kan konsultan itu ada, tapi mungkin masih belum banyak yang diperlihatkan ya. Tapi yang pasti kalau untuk UMKM yang pemerintah ini sebenarnya sudah sangat bagus, terutama dari kreativitasnya para pedagangnya dalam berinovasi. Juga itu bisa memberikan dampak baik buat perekonomian negara kita sendiri ya. Karena itu ya tentu diperlukan suatu inovasi yang bisa menarik perhatian kepada masyarakat sekitar ya. Banyak kok, tidak cuma sekedar makanan, tapi minuman juga bisa jadi suatu inovasi. Itu baik konteks makanan. Kalau konteksnya non makanan seperti barang atau jasa itu contohnya ya seperti jadi seorang konsultan, mana kebijakan itu masih belum banyak yang ketemu di situ, belum banyak yang diperhatikan. Ya harapan saya nanti ke depannya mungkin ke depan nggak tahu dari usaha mana bisa menunjukkan skillnya di situ. Berwirausaha tidak hanya tentang inovasi cuma tentang makanan itu tidak, makanan minuman, tapi bisa juga barang dan jasa. Jadi semua bisa menjadi inovasi asal sesuai dengan target pemasarannya. Berarti menurut Pak Rifki, peran dari pemerintah sendiri itu sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang membantu dan mempermudah UMKM dalam berkembang dan berswadaya gitu ya. Betul. Mungkin sekian yang bisa saya katakan. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Rifki karena sudah membantu kami dalam memenuhi tugas UTS ini. Dan kami juga mohon maaf apabila kami minta itu. Tidak apa-apa. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih. Makanya sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan nama Bapak dan profesi Bapak saat ini. Ya, nama saya Sigit. Profesi saya itu penjual makanan kuliner yang kami usahakan untuk khusus mahasiswa dan mahasiswi UNS. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih rinci, Bapak, saya pengen tahu, kira-kira menurut Bapak itu apa itu kewirausahaan? Apa yang Bapak ketahui tentang kewirausahaan? Wirausaha adalah suatu tindakan usaha kemandirian yang bersifat usaha dagang, dan usaha kuliner, sehingga untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Oke. Kalau saya boleh tahu, apakah Bapak memiliki pengalaman di bidang kewirausahaan? Seperti yang saat ini kan Bapak sedang berusaha. Apa sebelumnya itu juga pernah berusaha atau memang baru saat ini? Kalau untuk ya beberapa tahun yang lalu memang kita pernah usaha yang mungkin yang lebih besar dari ini. Jadi intinya sifatnya sudah order ya, pesanan dalam jumlah besar. Itu kita punya jenis catering. Catering itu kita harus ada NPWP. Jadi bentuknya perseroan waktu itu ya, perseorangan, perusahaan perseorangan. Nah, waktu itu kita yang pesan itu dari pihak pemerintah, yaitu kementerian. Dan untuk saat ini, Bapak bisa menceritakan usaha Bapak yang saat ini? Kayak berjualan apa aja gitu? Untuk sekarang saat ini kita kiranya lagi pindah posisi, kita lagi menekuni usaha kuliner UMKM khususnya yang bergerak dari bidang makanan dan minuman. Itu khususnya konsumen kami itu mahasiswa dan mahasiswi UNS dan sekitarnya. Oh ya, kalau boleh tahu nih ya Pak, dalam Bapak berusaha ini tuh ada kayak naik turunnya gitu nggak Pak? Oh pasti, karena usaha dagang itu kalau pas lagi hari biasa normal ya
lumayan hasilnya. Tapi kalau nanti ada libur semesteran, kita mengalami penurunan. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bapak tentang peran pemerintah dalam mendukung UMKM seperti Bapak, kayak pedagang kecil seperti Bapak? Kalau untuk peran pemerintah, sebenarnya kalau kita dengar di media massa udah bagus, sudah banyak membantu untuk peran dalam bidang peran penting dalam bidang UMKM. Nah, cuma kalau untuk pribadi kita belum merasakan tersentuh, ya? belum merasakan. Mungkin next time yang akan datang mungkin. Berarti pemerintah itu bisa kayak lewat pelatihan kewirausahaan gitu Pak, terus membantu permodalan gitu. Menurut Bapak itu perlu atau enggak? Itu sangat bagus bagi saya, adanya pelatihan, dan yang lebih penting dan perlu sekali itu ya mendorong untuk support pemodalan. Ya, adanya mungkin kredit lunak atau kredit ringan lah. Terus untuk promosi gitu juga mungkin pemerintah juga bisa melakukan itu ya Pak? Membantu pedagang kecil mempromosikan dagangannya. Ya, itu mungkin biasanya ada event bazar atau mungkin event pameran. Nah, kita sebenarnya mengharapkan seperti ini kita mungkin kita bisa ikut bazar di UNS atau sebagainya. Ini sebagai contoh. Baik Bapak, Ya. sepertinya untuk wawancara kali ini hanya seperti ini. Ya, Terima kasih untuk waktunya ya, Pak. sama-sama. Perkenalkan, saya Dina Handayani dengan NIM V824043 dari kelompok 1 Makul Kewirausahaan. Saat ini saya sedang bersama Saya Naisila Putri Anastasia, mahasiswa dari Manajemen Bisnis Angkatan 24, saat ini masih semester 2. Semester 3. Terima kasih ya Kak Naisila udah bersedia untuk diwawancara. Kami mau bertanya terkait apa yang Kakak ketahui mengenai kewirausahaan. Kalau menurutku kewirausahaan itu kayak suatu usaha dengan cara mengembangkan kreativitas atau sesuatu yang baru maupun yang sudah ada, dan kegiatan cara pengelolaan resiko juga pengorganisasian. Kalau menurut Kakak sendiri, untuk menjadi seorang wirausahaan itu harus mempunyai sifat atau karakter yang bagaimana? Itu kalau buat aku itu kepemimpinan sebagai leadership itu penting, soalnya nanti kalau kita mau buat bisnis sendiri nih, misalkan kita jadi ownernya, kita tuh harus bisa kayak mimpin karyawannya, terus ngasih tahu caranya gimana gitu. Menurut Kakak sendiri, orang yang berwirausaha itu punya tujuannya cuman untuk mencari keuntungan atau punya tujuan lain gitu? Kalau menurut aku, selain buat ngambil keuntungan, itu bisa buat kayak membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, terus ngisi waktu luang, mungkin kayak hobi kita berbisnis itu bisa dikembangkan juga sebagai soft skill apa hard skill. Iya betul, berarti untuk menyalurkan hobi sekaligus mencari keuntungan gitu ya. Kemudian kalau dari Kakak sendiri, apakah punya pengalaman terkait berwirausaha seperti itu? Kalau pengalaman aku belum ada, tapi saat ini tuh aku lagi buat rencana buat semester 4 nanti. Itu tuh ada acara Exum, itu tuh kayak festival tahunan dari prodi aku, manajemen bisnis. Itu nanti kita disuruh buat bisnis sendiri, produk sendiri gitu. Nah, nantinya itu bakal dipromosiin waktu Exum itu. Terus itu juga sebagai project mata kuliah juga. Kalau udah punya rencana nih ya, Kakak sendiri udah punya rencana juga belum, mau di bidang apa gitu ngambil bisnisnya gitu? Udah, aku pengen di bidang fashion. Kenapa milih bidang fashion gitu? Apakah Karena aku sekarang lagi? suka kayak desain baju, terus ngeleksi baju yang lucu ini gitu, kayak pengen desain baju sendiri buatan aku, ciptaan aku gitu. Oh iya, terus juga apa yang udah Kakak siapin gitu dari sekarang buat nanti di semester selanjutnya? Saat ini belum, tapi kayak udah mikirin rencananya nanti kayak gimana. Mungkin itu tadi aku
bakal buat bisnisnya bidang fashion, buat acara itu nanti, Exum nanti, itu rencana aku. Baru itu doang sih. Menurut Kak Nay, ada nggak peran pemerintah untuk mendukung seorang wirausahaan gitu? Kalau sekarang itu yang aku tahu dari pemerintah itu kan ada ngelakuin program yang namanya kartu kredit usaha buat rakyat, buat para wirausaha UMKM gitu. Itu udah lumayan banget buat aku. Mungkin itu sangat membantu kayak nantinya kalau kita mau bangun bisnis, buat peminjaman modal mungkin, atau buat yang lainnya. Terus juga pemerintah sekarang kan menegaskan buat para wirausaha itu jualan yang di era digital sekarang, jadi bisa memperluaskan ekspor gitu. Menurut Kakak, pemerintah itu seharusnya memberi program atau memberi dukungan seperti apa kepada para wirausahawan? Kalau dari program yang tadi itu kan udah bagus banget. Nah, menurut aku kayak bisa lebih dikembangin lagi tuh, dari ngasih modalnya, terus juga biaya bunganya itu relatif yang rendah, biar para wirausaha itu bisa lebih banyak membuka lapangan kerja, sehingga itu pengangguran di Indonesia dapat berkurang. Sekian dari saya, terima kasih ya Kak Nay. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Sita Absari dari kelompok 1 dan terima kasih atas waktunya karena Anda sudah bersedia untuk kami wawancarai. Sebelumnya, perkenalkan dulu diri Anda. Saya Arini Dina Istighfara, mahasiswa dari Universitas 11 Maret, program studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Baik, pertanyaan pertama, apakah yang Anda ketahui tentang kewirausahaan? Menurut saya, kewirausahaan itu adalah suatu proses di mana kita mewujudkan ide-ide kita untuk dijadikan sebuah peluang usaha yang menghasilkan nilai. Sikap atau nilai apa yang penting dimiliki seorang wirausahaan? Sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan itu adalah berani mengambil resiko dan juga percaya diri, karena yang namanya usaha kan kadang ada beruntungnya laku, tapi kadang juga ada saat sepi-sepinya. Itu kita harus berani mengambil resiko apa yang akan kita hadapi ke depannya, dan juga kita harus percaya diri bahwa usaha kita itu akan berjalan dengan lancar. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman yang sedang Anda jalani sekarang? Untuk saat ini saya memiliki usaha, yaitu jual buket untuk wisuda atau acara-acara yang lainnya. Baik, kalau pengalaman sebelumnya, pengalaman kewirausahaan yang Anda jalani sebelumnya, apakah ada? Ada, dulu tuh saya pas masih waktu SMP, dulu saya pernah ada usaha, tapi ya tidak niat gitu loh. Soalnya awalnya saya memelihara hamster. Awalnya tidak ada niatan untuk berusaha, untuk wirausaha, tapi saat itu hamster saya itu beranak pinak sangat banyak. Terus saya mulai menjualnya ke tetangga-tetangga saya. Alhamdulillahnya ternyata laku keras. Lalu saya mengembangkan usaha saya dengan membeli lebih banyak, lalu membudidayakan dengan bersungguh-sungguh. Namun saat mulai SMA, saya mulai ada kesibukan lain, jadi saya tidak sempat untuk melanjutkan usaha hamster saya itu. Lalu saya juga pernah ada usaha untuk menjual gantungan kunci dari kawat, itu juga waktu dulu SMA, dan juga saat ini itu yang buket itu. Baik, terus tantangan terbesar apa yang Anda hadapi selama Anda menjalani usaha tersebut? Terkadang itu kalau untuk usaha buket ya, itu kan biasanya laku-lakunya itu cuman saat tertentu, misalkan saat musim wisuda atau saat musim kayak sidang atau apa seperti itu. Jadi kadang kalau misalkan lagi nggak ada wisuda atau nggak ada acara-acara besar, itu kadang buketnya itu kurang laku ya. Terus cara mengatasi tantangan yang Anda hadapi itu bagaimana? Saya sih lebih ke memperkuat promosinya, lebih diperkuatlah promosinya lebih sering, dan juga membuat inovasi-inovasi baru biar ada yang tertarik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda tentang peran pemerintah dalam mendukung UMKM? Kalau untuk di wilayah saya itu pemerintah sangat mendukung UMKM sekitar ya. Soalnya juga pemerintah itu menyediakan balai pelatihan yang itu adalah gratis, dan semua orang itu bisa mengikuti
pelatihan tersebut. Itu kayak pelatihan untuk meningkatkan skill agar bisa digunakan untuk berwirausaha selanjutnya, seperti misalnya pelatihan memasak, ada menjahit, dan ya seperti itu. Baik, selanjutnya bolehkah Anda memberi masukan tentang program yang sebaiknya pemerintah kembangkan untuk mendukung UMKM agar bisa lebih maju? Kalau menurut saya sih pemerintah lebih banyak untuk memberikan pelatihan ya, kan itu kan kalau di wilayah saya itu pelatihannya tuh cuman ada di kota, untuk di kabupaten itu agak kurang. Jadi menurut saya sebaiknya pemerintah lebih memperbanyak adanya pelatihan itu dan juga mendukung untuk ekspor keluar. Soalnya kalau untuk usaha UMKM gitu ada yang kayak kerajinan itu kan biasanya malah laku untuk ekspor keluar, tapi untuk pemerintah itu untuk keluarnya itu agak susah. Jadi menurut saya pemerintah harus mengembangkan hal itu sih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami wawancarai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber. Perkenalkan, saya Nabilah dari Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil Universitas 11 Maret. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai Bapak terkait kewirausahaan. Sebelum saya memulai wawancara, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan pekerjaan saat ini. Ya, nama saya Duyono. Kerjaannya ya pembuat tahu ya, pedagang tahu kalau di pasar. Baik, saya akan mulai wawancara terkait kewirausahaan. Menurut pandangan Bapak sendiri, wirausaha itu seperti apa? Wirausaha ya kita mulai usaha sendiri, punya modal, kita modalnya hanya sedikit ya, kita bisa pinjam dari bank kalau emang bank terutama dari KUR ya, dari BRI kita dapat pinjaman dari sana, itu modalnya dari sana kita dipinjamin, untuk balikannya itu sampai setahun atau 2 tahun itu untuk pinjamannya, dan bunganya sangat ringan ya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana ciri seorang wirausaha itu? Ciri wirausaha itu kita bisa mandiri, bisa buka peluang kerja untuk saudara-saudara kita ya. Jadi kalau satu keluarga itu punya usaha itu kan, itu bisa narik saudara-saudara untuk itu bantu kerja, jadi nggak usah kerja di luar, bisa bantu kerja kita, bisa dengan langsung hanya tenaga atau bisa jadi bagi hasil, kerjanya bagi hasil. Jadi keuntungannya walaupun dia kerja tapi langsung bagi hasil. Jadi keuntungannya itu enggak melulu di kita, jadi buat saudara kita juga gitu. Apakah Bapak memiliki pengalaman di bidang kewirausahaan, baik yang pernah, akan, atau sedang dilakukan saat ini? Gimana? Benar. Pengalaman wirausaha Bapak? Pengalamannya mungkin saat ini kan tadi wirausaha, lagi usaha produksi tahu. Boleh diceritakan pengalaman awal mula membangun wirausaha itu? Ya, kalau membangun itu, ini kebetulan untuk orang tua itu tadinya pedagang tahu, bikin tahu juga kan. Nah, kita alhamdulillah itu tadinya juga kerja kita, karena orang tua udah nggak mampu kerjanya, terus kita yang gantiin. Alhamdulillah kita jadi belajar untuk meningkatkan produksinya gitu ya. Kalau dulu hanya tradisional pemasarannya, sekarang kan bisa lewat
media sosial gitu ya. Nah, jadi kita karena emang warisan orang tua itu kerjanya. Baik, untuk usaha ini udah berdiri sejak kapan Pak? Udah berapa tahun? Kalau untuk jualan tahunya itu mungkin orang tua sudah lama ya. Kan kita dulu kan cuman ini hanya kerja di luar, ikut PT gitu kan, ikut PT terus kok di rumah ternyata ada peluang kerjaan. Karena waktu itu bikin tahu itu agak sulit gitu ya, orang tua itu ya. Terus masalah apa, keuangan, masalah finansialnya ya, itu mungkin lebih susah dulu itu ya. Terus alat-alat produksinya, terus alat transportasinya, alhamdulillah kalau kita usahakan dengan lebih baik lagi, alhamdulillah kita bisa meningkatkan ya dari orang tua yang dulu gitu ya. Jadi alhamdulillah ini lebih baik dari yang pekerjaan orang tua yang dulu gitu ya. Untuk proses produksi tahu ini apakah menggunakan alat tradisional atau sudah modern Pak? Kalau untuk produksinya kita itu masih menggunakan tungku lama ya. Jadi hanya tradisional, cuman alat gilingannya itu ya alhamdulillah itu sudah pakai sama teman-teman tuh, udah bikin gilingannya pakai mesinnya udah pakai listrik. Kalau dulu kan pakai genset, nah sekarang udah pakai listrik. Terus produksinya lebih banyak, lebih jadi kalau gilingannya halus tahunya itu lebih bagus, lebih baik. Kalau produksi per hari rata-rata bisa berapa? Kalau untuk kita sendiri itu produksinya itu sekitar 35 masakan. 35 masakan. Untuk permasakannya itu satu sekali masak, satu giling itu 8 kilo. 8 kilo. Jadi 8 kilo kali 35 masakan gitu. 8 ya. Kira-kira berapa itu? Coba nanti kalikan sendiri ya. Soalnya belinya sudah permasakan 8 kiloan. Untuk produksi tahunya itu jenis apa Pak? Tahu putih atau tahu pong atau ada jenis tahu lainnya? Untuk kita produksinya tahu putih aja ya. Tahu putih aja. Untuk yang membantu dalam proses produksi apa hanya keluarga, saudara-saudara atau ada ambil orang luar juga? Yang bikin tahu itu ada saudara, juga ada tetangga, ada ya dari temen gitu. Jadi kita hanya dari orang-orang dekat aja gitu ya, dari temen, dari saudara gitu tenaganya ya. Untuk tempat produksinya di mana Pak? Apakah masih di rumah atau udah punya tempat produksi sendiri? Produksinya itu di pabrik tersendiri gitu ya, pisah dari rumah gitu. Iya. Untuk strategi Bapak untuk menjaga kualitas tahu agar tetap disukai pelanggan seperti apa? Kalau kita bikinnya ya jaga kualitasnya itu ya bikinnya harus istilahnya matang sekali. Jadi belum matang udah disaring, udah jangan. Kalau bisa itu ya kalau sekali masak itu harus matang banget gitu ya. Udah apa namanya ya, kalau terus umum terus itu apa namanya? Udah umum berkali-kali jadi bagus. Nanti kalau nanti apinya
apinya bagus karo apa matangnya bener-bener mateng, insya Allah itu bisa awet tahunnya. Nggak cepet basi gitu ya, nggak cepet basi. Dalam hal pemasaran, selain menggunakan sosial media, cara Bapak untuk menjual tahu ini apakah lewat pasar, titip jual ke warung, atau dijual langsung ke pelanggan? Kita kalau jualnya kita di pelanggan ya, di pelanggan di pasar itu, terus bagian ada yang minta dia dijual lagi gitu ya, dijual lagi. Terus kita juga ada yang langsung ke warung, terus dia minta mau dijual lagi di pasar. Nah, kita jualnya juga di pasar. Ya. Untuk tempat produksinya tadi ada di daerah mana ya Pak? Ini masih satu RT ya dengan rumah kita ya itu di lingkungan masih di nih satu kampung lah, satu RT 4 RW 3. Oh, di kerajaan ini? Ya, di kerajaan juga. Pendapat Bapak tentang peran pemerintah dalam mendukung UMKM, apakah Bapak pernah mendapat bantuan, pelatihan, atau fasilitas dari pemerintah daerah? Kalau itu pernah sih dapat, itu paling ya sekali 2 kali gitu, paling sekali waktu itu dapatnya itu dapat bantuan. Harusnya per kilo itu harusnya misalnya 10.000 gitu, itu dapat potongan 1.000 gitu. Dan potongan 1.000 waktu itu ya, jadi kalau 1.000 jadi 9.000 gitu ya, pernah gitu. Tapi biasanya yang dapat itu yang duran yang gitu. Untuk alasan Bapak memilih usaha tahu ini daripada usaha lain, apa motivasinya? Ya, kalau usaha tahu gitu kita memilih ini ya karena faktor itu tadi, dari orang tua yang dulu udah pernah bikin tahu gitu ya, terus kita nerusin, alhamdulillah lebih besar lagi daripada yang dibikin orang tua dulu gitu. Terakhir, apa pesan Bapak untuk anak muda yang ingin mulai berwirausaha tapi masih ragu-ragu untuk melakukannya? Ya, kalau masih muda gitu ya, kalau mau kerja ya usaha itu agak kurang diminati gitu ya. Maunya kan instan ya kalau anak muda itu ya. Nah, itu kalau nggak ada langkah berani untuk mencoba itu ya nggak bakalan berani. Biasanya itu nanti kan biasanya kalau lagi awal-awal mau usaha itu berat ya, langkahnya itu berat. Tapi kalau udah melangkah nanti akan berjalan sendiri. Memang untuk awal-awal itu untuk usaha itu berat. Berarti harus mencoba untuk mengambil resiko gitu ya Pak? Ya, gitu, kalau bisa mengambil resiko. Baik, sekian wawancara dari saya Pak. Terima kasih banyak untuk waktu dan pengalamannya yang sangat inspiratif. Semoga usaha produksi tahu Bapak terus sukses dan bisa menjadi contoh bagi wirausaha lain. Terima kasih Pak. Selamat siang Kak. Selamat siang. Saya dengan Hakim Rausna ini dengan kakak siapa ya? Dengan saya Dinda Aryani dari Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil. Izin mewawancarai tentang kewirausahaan ya Kak? Iya boleh. Apa yang kakak ketahui tentang kewirausahaan? Oke, menurut saya kewirausahaan sendiri itu kemampuan seseorang untuk mengambil sebuah risiko dalam melihat dan memanfaatkan sebuah peluang. Jadi dari peluang tersebut dapat menghasilkan atau menciptakan sebuah nilai. Dan kewirausahaan itu
bisa berupa produk, jasa, maupun sebuah ide. Selain itu, kewirausahaan sendiri itu bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Apakah kakak memiliki pengalaman di bidang kewirausahaan, baik yang pernah, akan, atau sedang yang dilakukan saat ini? Ya, pernah. Dulu sebelum saya buat berani berkewirausahaan sendiri, saya pernah bantu ibu saya untuk jualan telur congkel terus nugget-nuggetan di belakang sekolah. Saat itu posisi saya masih di kelas 2 SD, jadi setiap istirahat saya ke belakang sekolah untuk bantuin ibu. Itu mulai dari bungkus-bungkus makanan, terus bantu ngembaliin. Dan dari pengalaman itu saya berani nih mulai sekarang buat berkewirausahaan sendiri, buat usaha sendiri itu mulai berani. Dan kemarin kebetulan pas liburan kemarin saya jualan dimsum goreng dan dibantu sama adik saya. Dari usaha itu saya mulai yakin buat seterusnya bakal usaha-usaha lagi karena itu menguntungkan. Dengan modal yang sekian tapi buat hasilnya atau untungnya itu bisa 2 kali lipatnya. Ya, apakah kakak masih menjalankan usaha tersebut dan ada rencana apa untuk kedepannya, Kak? Ya, rencana buat kedepannya itu mau jualan, tentunya jualan lagi karena kan untungnya juga lumayan banget ya. Buat kedepannya pas liburan nanti saya balik ke kota asal saya mau jualan ini teh khas Solo karena menurut saya di Purwokerto belum ada teh yang bener-bener rasanya kayak yang di Solo, karena di Solo itu khasnya kan kayak sepet, legit, terus kental gitu, dan di Purwokerto itu nggak ada teh yang kayak gitu. Tentunya pastinya tuh punya ciri khasnya tersendiri dan itu menarik orang-orang buat beli teh yang benar-benar rasanya kayak di Solo. Ya. Kemudian apa tantangan bagi kakak dalam berwirausahaan ya? Ya, tantangan utama saya itu saingan. Karena sekarang kan banyak orang-orang yang jualan ya. Orang-orang jualan itu gampang. Mulai dari makanan atau barang-barang itu bisa dijualin atau menghasilkan uang. Dan dari saingan itu tentunya butuh inovasi. Jadi setiap orang juga pastinya bosen kalau misalkan jualan itu aja. Misal makanan itu aja atau barang itu aja, pasti nggak semua orang tentunya setiap saat dan setiap waktu itu beli. Ya Kak. Kemudian bagaimana cara kakak mengatasi tantangan tersebut? Oke, cara mengatasi saya sendiri seperti yang udah saya bilang tadi, karena setiap orang kan belum tentu mau beli yang sama. Jadi butuh sebuah inovasi. Jadi saya sendiri itu kemarin tuh jualan dimsum goreng, dan buat kedepannya saya ubah lagi dengan menu yang berbeda. Misalkan pisang nugget atau makanan misalkan mie lidi, terus es teh yang mau saya jual seperti itu. Kayak mengikuti tren gitu ya Kak? Iya, mengikuti tren yang sedang populer. Kemudian sikap atau nilai apa yang harus dimiliki seorang wirausahaan? Oke, sepengalaman saya ya, buat yang pertama itu berani sih. Kan orang sekarang itu banyak yang malu ya. Gak mau saya malu buat jualan gitu. Dan itu kuncinya itu di berani, terus berani mengambil risiko. Jadi mau untung ruginya di awal itu sebenarnya nggak masalah banget. Karena sebelumnya juga saya itu lebih ketombok sih, karena kayak perhitungannya salah, ini salah. Jadi mulai dari situ saya belajar nih cara menghitung yang benar, terus cara mengambil keuntungan yang benar itu bagaimana gitu. Kayak berarti berani mencoba gitu ya Kak? Iya, berani mencoba. Iya, benar banget. Kemudian pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana pendapat kakak tentang peran pemerintah dalam mendukung UMKM? Oke, peran pemerintah itu tentunya penting banget ya, apalagi di kehidupan ini kan peran pemerintah tuh banyak banget, terutama di UMKM. Menurut saya sendiri itu sepengalaman saya ya, yang paling berpengaruh itu dalam pembayaran. Jadi sekarang itu pemerintah kan mengutamakan pembayaran melalui KRIS atau QRIS. Karena kan zaman sekarang itu serba digital dan orang-orang lebih sering megang HP ketimbang megang dompet. Karena uang juga bisa ditaruh di HP seperti itu. Jadi penting banget dari pemerintah itu pembayaran digital, yaitu lewat KRIS atau QRIS. Lalu perizinan, karena
orang yang mau buka lapak itu tentunya butuh perizinan dari pemerintah. Tuh. Baik kakak, terima kasih ya kakak sudah meluangkan waktunya dan bersedia membantu kami untuk jadi narasumber. Oke, sama-sama. Ya, mari kakak.